Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaidah, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi hari ini kita mau melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita udah bahas tentang cara penentuan pH dari hidrolisis garam, ya kan? Cara penentuan pH garam berdasarkan asam dan basa penyusunnya, kan kayak gitu, ya kan? Hari ini kita mau melanjutkan yang kemarin, kan kemarin udah ada Ibu singgung sedikit ya. Kalau misalnya dia beda jenis asam dan basa penyusunnya, sifat garamnya berbeda dan cara penentuan pH-nya juga berbeda, ya kan? Kemarin kita udah ada bahas tentang garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, kemudian ada yang dari asam lemah dan basa kuat, kemudian ada juga yang dari asam kuat dan basa lemah, ya kan? Nah, kali ini yang mau kita bahas itu adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Jadi dua-duanya lemah. Nah, kalau dua-duanya lemah berarti kan dia mengalami hidrolisis total ya, karena dua-duanya terhidrolisis gitu. Kalau misalnya hidrolisis kan kemarin cuma bisa menyerang yang lemah aja gitu. Nah, di sini karena dua-duanya lemah, maka dua-duanya itu bisa terhidrolisis. Nah, kemarin juga udah ada Ibu jelaskan ya sebenarnya gimana sifat dari garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Dimana sifatnya itu dia tergantung sama nilai Ka dan Kb-nya. Kalau misalnya Ka-nya itu lebih kecil dari Kb, maka sifat garamnya itu basa. Sedangkan kalau misalnya Ka-nya itu lebih besar dari Kb, maka dia sifatnya asam. Tapi kalau misalnya nilai Ka sama nilai Kb-nya, maka sifatnya itu netral. Kan kayak gitu, ya kan? Jadi dia tergantung antara Ka dan Kb ini mana yang lebih dominan. Kalau Ka yang lebih dominan berarti dia sifatnya asam. Kalau Kb-nya yang lebih dominan berarti sifatnya basa. Tapi kalau nilainya sama berarti kan netral, kayak gitu dia. Oke, itu kemarin ya udah ada Ibu jelaskan ya kan. Kita ngulang sedikit aja. Oke, untuk perhitungannya kita lihat dulu. Nah, di sini kemarin kan kita udah ada bahas tetapan hidrolisis ya kan? Kemarin kita ada bahas tetapan hidrolisis. Nah, untuk tetapan hidrolisis dari asam lemah dan basa lemah, nilai tetapan hidrolisisnya itu adalah Kw dibagikan dengan Ka, kemudian Ka-nya dikalikan dengan Kb. Jadi nilai tetapan hidrolisisnya kalau untuk yang asam dan basa, kalau sama-sama lemah ya, garamnya terdiri dari asam lemah dan basa lemah, itu dia biasanya nilainya lebih kecil, lebih besar ya dibandingkan Kh untuk yang terdiri dari asam kuat basa lemah maupun asam lemah dan basa kuat. Kenapa? Karena kalau di garam yang terdiri dari asam kuat dan asam lemah dan basa lemah ini kan dua-duanya terhidrolisis. Makanya tetapan hidrolisisnya juga lebih besar dibandingkan kalau misalnya dia hanya terhidrolisis sebagian atau parsial, ya kan? Karena kan cuma sebagian aja yang terhidrolisis, maka tetapan hidrolisisnya dia lebih kecil, kayak gitu. Nah, untuk penentuan pH-nya di sini bisa kita gunakan rumus H positif sama dengan Kw dikali Ka per Kb, ya kan? Kw tetapan tetapan ionisasi air ya, tetapan kemarin 10 pangkat min 14. Jadi kalau misalnya di soal nggak diketahui, harus diingat kalau misalnya Kw itu 10 pangkat min 14 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan Ka-nya, kemudian dibagikan Kb, kemudian dikalikan dengan molaritas dari si garamnya tadi gitu. Nah, di sini H positifnya ini bisa juga kita gunakan OH negatif sebenarnya. Jadi bisa kita gunakan OH negatif. Kalau misalnya kita pakai OH negatif ya, kalau misalnya kita pakai OH negatif, maka rumusnya itu berubah jadi Kw dikali Kb gitu. Jadi Kb-nya yang di atas, Ka-nya yang di bawah kalau misalnya kita pakai OH negatif
gitu. Tapi sebenarnya lebih umum memang menggunakan H positif gitu. Kenapa lebih umum menggunakan H positif? Karena kalau misalnya kita pakai H positif, berarti kan nanti hasil akhirnya tinggal langsung kita jadikan pH, ya kan? Sedangkan kalau kita pakai OH negatif, itu kan kita yang kita dapatkan pertama kali POH, ya kan? Nggak langsung pH gitu. Jadi memang lebih umum kita pakai H positif gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa pakai OH negatif gitu. Bisa, ada rumusnya, ada perubahan rumusnya sedikit, jadi KB-nya yang di atas. Jadi rumusnya KW dikali KB per KA dikali molaritas, itu juga bisa gitu ya. Tapi memang lebih mudah lah kita ngerjainnya kalau misalnya kita pakai H positif daripada OH negatif, kayak gitu dia. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada contoh soal. Kita disuruh menghitung pH larutan CH3COONH4. Ini kalau kita ionisasi, jadi CH3COO negatif sama NH4 positif. Berarti dia berasal dari CH3COOH asam lemah dan NH4OH basa lemah, ya kan? Dengan konsentrasinya 0,1 molar. Gitu. Kemudian katanya jika diketahui Ka-nya itu 10 pangkat min 10, berarti Ka dari CH3COOH ya. Kemudian Kb dari NH3 atau NH4OH itu sama dengan 10 pangkat min 5 ya. Ini tinggal kita masukkan aja ke rumus karena semua udah diketahui kan. Kita masukkan ke rumus H positif. Di sini H positifnya dimasukkan tadi rumusnya KW dikali KA, akar KW dikali KA, kemudian dibagikan dengan KB, kemudian dikali M molaritasnya, ya kan? Nah, di sini H positifnya menjadi akar dari 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 10. Itu kalau hasilnya 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 10 berarti 10 pangkat min 24, ya kan? Kemudian dikali 10 pangkat min 1 berarti jadi 10 pangkat min 25. Nah, 10 pangkat min 25 kemudian dibagi 10 pangkat min 5, bilangan yang sama berpangkat terus dibagi, maka pangkatnya dikurang, ya kan? 10 pangkat min 25 dibagi 10 pangkat min 5, maka pangkatnya itu jadi 10 pangkat min 20. Kemudian 10 pangkat min 20 nya kita akarkan, hasilnya jadilah 10 pangkat min 10. Ini dia. Oke. Nah, udah dapat H positifnya, maka bisa kita cari pH-nya. Di sini pH-nya itu adalah min log H positif seperti biasa ya. H positifnya kita udah dapat di sini 10 pangkat min 10. Maka di sini pH-nya menjadi min log 10 pangkat min 10. Ingat cara nyari min log, ya kan? Hasil dari min log, pangkat dari 10-nya ini pindahkan ke depan. Jadilah pH-nya itu 10 gitu. Maka pH dari larutan CH3COONH4 yang konsentrasinya 0,1 molar itu adalah 10 gitu. Nah, tadi kan ada kita singgung kalau misalnya sifat dari garam itu tergantung dari Ka dan Kb-nya, ya kan? Mana yang lebih besar? Tadi kalau siapa yang lebih besar atau siapa yang lebih dominan, kan itu yang berarti itulah sifat dari garamnya, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini nilai Ka dan Kb dari CH3COONH4 ini, Ka-nya itu 10 pangkat min 10, Kb-nya itu 10 pangkat min 5 gitu. Nah, berarti di sini Ka-nya ini kan nilainya lebih kecil daripada Kb, ya kan? Di sini 10 pangkat min 10, di sini 10 pangkat min 5. Berarti nilai Kb lebih besar dari Ka. Kalau Kb lebih besar dari Ka, maka sifat dari garamnya ini adalah basa, ya kan? Nah, setelah kita hitung pH-nya tadi, kan kita dapat ya, pH-nya itu 10 gitu. Nah, pH 10 itu sifatnya apa? Asam atau basa? Kan basa, ya kan? Maka terbukti ya, kalau misalnya Kb-nya nilainya lebih besar dari Ka, maka sifat dari garamnya adalah basa. Gitu juga sebaliknya nanti kalau misalnya ada soal yang Ka-nya lebih besar nilainya daripada Kb gitu. Maka pH-nya sifatnya itu pasti asam kalau misalnya dia Ka-nya yang lebih besar daripada Kb. Seperti itu dia. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini.
Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.